Baik teman-teman ya, fokus, pastikan seluruh aktivitas ditinggalkan dulu selain menyimak materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Oke, menyambung materi yang minggu lalu, yaitu desain infografis daftar ya. Desain infografis daftar ini adalah itu dinamakan infografis apa? Proses atau infografis alur. Baik. Kemarin waktu dijelaskan sama Bu Luna, jenis infografis daftar itu ada dua, ada yang berurutan, ada juga yang tidak berurutan. Nah, sebenarnya yang harus berurutan itu dinamakan ini, infografis alur atau infografis proses. Ya. Jadi kalau di infografis daftar itu informasinya adalah banyak, misalkan kita dari teks ya berangkatnya, itu dalam berupa paragraf-paragraf, kemudian di situ ada poin-poinnya, kita tampilkan dalam bentuk daftar. Contohnya, daftar kelompok kelas A desain infografis. Ada nama-namanya kalian, nomor 1, 2, 3, sampai NPM terakhir. Daftar kelompok kelas B desain infografis, NPM sekian sampai sekian. Ya. Daftar calon presiden Pilpres tahun 2024, kandidatnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, apakah dalam daftar ini jika urutannya dibolak-balik, boleh atau tidak? Seperti yang saya sebutkan tadi contohnya. Daftar kandidat, boleh? Boleh. Ya. Nah, itu kalau boleh, itu pasti masuk ke jenis yang infografis daftar. Tapi kalau yang urutannya ini tidak boleh diacak atau tidak boleh terbalik, maka masuk kategori infografis alur atau infografis proses. Ya. Nah, ada beberapa model infografis proses atau infografis alur. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Bu Widya. Ya, nanti setelah UTS akan ada materi yang disampaikan Bu Widya. Beliau saat ini masih cuti setelah melahirkan. Nah, ini adalah hasil penelitian beliau yang mendapatkan dana internal LPPM UPN Veteran Jawa Timur. Nah, ini adalah ragam-ragamnya, teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ada model nomor. Jadi di situ ada penulisan nomor, pencantuman nomor. Judul infografis ini adalah alur pendaftaran mahasiswa jalur mandiri. Bagaimana alurnya kalau ada calon mahasiswa ya yang mendaftar di UPN Veteran Jawa Timur jalur mandiri? Ya, alurnya yang pertama, melakukan pendaftaran online di simaba.upnjatim.ac.id. Siapa dulu yang daftar buka web ini? Berarti yang lain daftar lewat kalian ini. Oh iya. Yang lainnya SNM atau
SBM ya. Oke, ini kan jalur mandiri, tidak mudah tercatch. Nomor 2, ya, klik menu pendaftaran jalur mandiri di website tersebut. Nomor 3, mengisi data untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Nomor 4, klik beli formulir. Nomor 5, membayar biaya pendaftaran. 6, konfirmasi pembayaran. 7, melengkapi biodata. 8, mencetak kartu ujian. Ada nomor-nomornya. Ini model yang urutan teratas sampai urutan. Nah, model yang kedua adalah model warna dan bentuk sama. Di sini tidak ada nomor, teman-teman. Dulu infografisnya adalah alur yudisium. Tahu artinya yudisium apa? Yudisium adalah apa? Lulus. Nah, kata kuncinya? Lulus sidang. Ya. Jadi yudisium itu adalah pengumuman bagi para peserta sidang tugas akhir atau skripsi. Di momen yudisium itu ditentukan dia lolos sidang atau tidak sehingga dia berhak untuk wisuda, gitu ya. Nah, ini alur yudisiumnya. Yang pertama, kira-kira yang mana? Kalau kalian sebagai audiens baca tabel ini, mana yang kalian baca duluan? Sebelah kiri. Mahasiswa mengumpulkan laporan dan CD ke perpus pusat. Berikutnya yang sini ya. Berikutnya mendapatkan surat bebas perpustakaan 3, 4, dan 5 adalah yang sebelah kanan. Mengapa kalian bisa membaca urutannya dari kiri ke kanan? Sidang. Karena mengikuti seperti alur pembacaan huruf alfabet. Alur pembacaan huruf, alur membaca huruf, maksudnya gimana? Biasanya kan membacanya memang dari kiri ke kanan. Arah baca ya, arah mata kita dalam membaca sesuatu itu umumnya itu dari kiri ke kanan. Betul ya di Indonesia. Kalau orang Arab Kanan ke kiri. Ya. Makanya itu harus paham target audiensnya. Kalau nanti kalian jadi international designer, paham target audiensnya. Kalau kita pakai bahasa Arab, maka tulisannya ya dari kanan ke kiri. Ya, kalau kita Indonesia dari kiri ke kanan. Nah, di model ini, model warna dan bentuk sama. Ya, jadi di sini ada kesamaan warna untuk icon-iconnya. Lihat ya, di masing-masing aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, dia memakai icon dengan gaya gambar yang sama. Icon atau di sini prosesnya melalui stilasi, proses penyederhanaan bentuk ya. Mahasiswa mengumpulkan laporan dan CD. Di sini berarti simbol atau icon yang dipakai dia pakai apa ini? Cover buku ya, sebagai simbol dari laporan. Kemudian CD di sini ada keping CD. Nah, jadi di sini desainer harus peka mana kata kuncinya sehingga itu bisa divisualkan menjadi icon. Apakah mahasiswa sing digambar di sini iconnya? Di sini kan ada kalimat ya, mahasiswa mengumpulkan laporan dan CD, skripsi dan magang perpustakaan pusat. Mana yang harus saya visualkan sebagai icon? Apakah mahasiswanya mengumpulkan kata kerjanya? Nah, laporan dan CD. Berarti di sini kalau dalam struktur kalimat dipilih apa? Kalau struktur kalimat ada STOK, maka objeknya. Ya, objeknya. Kita lihat yang kedua, mendapatkan surat bebas perpustakaan. Menjadi objeknya adalah surat bebas perpustakaan. Maka ini yang divisualkan surat. Surat itu juga banyak ya alternatifnya. Kalian di sini nanti brainstorming,
surat. Nah, brainstorming bisa juga apa? Amplop, apalagi surat. Kotak pos relevan nggak kalau ini surat bebas perpustakaan? Nah, jadi kalian kan harus lihat realnya. Bentuk surat bebas perpustakaan itu yang diberi oleh perpustakaan itu bentuknya kayak apa sih? Ataukah itu diposkan, ataukah itu di-emailkan, ataukah dikasih hard copy ke mahasiswa? Dilihat realnya. Nah, itu bagian dari riset. Nggak ngawur ketika brainstorming. Ya, itu bagian dari riset. Ya, ini riset. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengumpulkan. Sama juga ada 3 harus dikumpulkan dan seterusnya. Begitu ya, proses untuk memilih keyword yang dijadikan sebagai icon. Ya, kalau objeknya ya maka objek-objeknya. Kalau itu kata kerjanya, ya konsisten kata kerjanya. Ya, jadi aktivitas inti di kalimat tersebut apa? Atau objek intinya apa? Yaitu yang divisualkan. Ya, contoh salah. Dia pertama mengumpulkan, mendapatkan, misalkan ya, ini contoh salah. Kalian memvisualkannya mengumpulkan. Ada kata orang mengumpulkan ini. Kemudian yang kedua, mendapatkan surat bebas perpustakaan. Gambarnya sok sama. Yang kalian visualkan stilasi orang begini, pegang kertas misalkan. Nah, ini kan menjadi tidak informatif. Ya, padahal tujuan dari infografis itu adalah memudahkan audiens untuk memahami pesannya. Kalau pesannya itu ya ini, intinya adalah laporan dan CD ya ini yang divisualkan. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu akan berbeda-beda. Ada yang memvisualkan laporannya, ada yang memvisualkan CD-nya saja karena itu yang dianggap penting mungkin. Ada yang memvisualkan mengumpulkannya, kata mengumpulkannya. Karena mungkin si mahasiswa ini berpendapat ini yang penting ini kegiatan mengumpulkannya, bukan objeknya. Nah, inilah yang menentukan kecerdasan, kepekaan, banyak atau tidaknya referensi mahasiswa tersebut. Nah, otomatis akan berbeda-beda hasilnya. Kalaupun semuanya sama sepakat, yang saya visualkan adalah laporan dan CD. Ada 2 objek di sini. Bentuknya pun akan berbeda-beda. Ada yang lembar, begitu. Ada yang keping CD, CD-nya pun juga tampak perspektif. Ada juga mungkin yang tampak atas. Ada juga mungkin yang pakai cover. Ya, atau juga mungkin penampilannya CD-nya ini separuh, setengah lingkaran, macam-macam. Ya, nah, itu adalah proses dari brainstorming kalian. Ketika kalian asistensi, membuat desain alternatif dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di model yang kedua ini, model warna dan bentuk sama. Yang dimaksud warna dan bentuk sama adalah ya ini, ya. Di sini yang untuk icon-icon warnanya dia pakai kuning dan hijau. Kemudian geometris yang di bawahnya, yang pembingkai kalimatnya atau teksnya, dia memakai bentuk apa ya? Trapesium. Memakai trapesium pun sama. Ya. Dan bentuknya, kenapa trapesiumnya ini mengerucut ke kanan? Kira-kira ada pertimbangan apa? Kenapa nggak di flip aja begini trapesiumnya? Mas, namanya siapa? Dio, oh yang kemarin duduk di sana. Dio, iya. Karena apa alasannya kira-kira? Kemudian bentuknya arahnya ke sana. Karena yang sisinya. Bahwa alurnya itu mengarah ke kiri bentukannya. Mengarah ke kiri. Ke kanan. Oh, mengarah ke Dari kanan. kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Tepuk tangan buat Dio. Yang seperti itu pun harus dipikirkan oleh kalian. Tidak sembarangan meletakkan bentuk trapesium, oke. Ini Thailand, aku sebenarnya yang ada di sana. Nggak bisa. Ya harus dikritisi bahwa tadi alur membaca kita masyarakat Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau ini alur kegiatannya dari kiri ke kanan, bentuk trapesiumnya seperti ini.
Gitu ya. Dari umum ke khusus, umum ke khusus ya. Jadi ini juga bentuk ini, bentuk trapesium ini juga bisa jadi stilasi dari tanda panah, ya, pengganti dari tanda panah. Ya, kalau tanda panah kan biasanya segitiga ya. Nah ini mirip-mirip, segitiganya dipangkas gitu ya. Misalnya ini ya, kalau utuh kan dari segitiga, ini ada dipotong begitu. Nah, ini juga menunjukkan arah besar dengan alasan yang seperti itu. Kita lihat model selanjutnya, model panah. Nah, menunjukkan urutan atau langkah-langkah dari proses kegiatannya dengan panah. Di sini judul infografisnya adalah alur perwalian mahasiswa tiap semester. Sudah pernah perwalian tatap muka dengan dosen wali? Belum. Nah, selama ini online aja ya, Nggak tidak pernah. di OP-OP-OP sama dosen wali ya. Oke. Nah, yang pertama mahasiswa membayar UKT dulu. Berarti yang di sini semua udah bayar UKT kan? Insya Oke. Allah. Yang UKT-nya golongan 10 ada? Ada. Yang golongan 9? 8? 7? 6? 5? 4? 3? 2? 1? Biasanya nggak macam, nggak bayar UKT. Bayar. Lupa, kamu saya bayar mahal apa? Ya, kembali ke titik ya. Alur pendaftaran, Oh, belum. alur perwalian harus bayar UKT dulu. Yang kedua, di sini tidak ada nomor, teman-teman ya. Tidak diperlukan nomor, tapi urutan itu bisa dilihat dari posisinya. Kita membaca, benar kata si Zidan tadi, membaca umumnya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Prinsip itu harus dipegang. Dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Ingat-ingat ya prinsipnya. Maka urutan langkah pertama letakkan di atas. Kalau kalian pakai sequence yang model I. Nanti saya akan cerita juga ada macam-macam sequence. Bagaimana alur arah membaca. Kalau ini alurnya adalah dari dari atas ke bawah, ya. Kalau kalian baca 1, 2, 3 sampai ke sini, maka hierarkinya dia membentuk sequence atau urutan huruf I. Arah bacanya, ya, dari atas ke bawah. Nah, urutan proses atau tahapannya ditunjukkan dengan tanda panah saja, ya, nih tanda panahnya ini. Ya. Tentunya bentuk tanda panah pun akan sangat beragam. Ya, yang paling konvensional tanda panahnya ya langsung ke bawah ini. Ya. Yang paling konvensional, Bu Widya mendesainnya seperti ini. Nah, dan sebagainya. Gitu ya, model panah. Model berikutnya digabung. Model 1 dan nomor 3. Jadilah model nomor dan panah. Diberi nomor dan juga ditambahkan panah. Boleh seperti itu. Ya, kalau ini alur perwalian mahasiswa tiap semester sama ya. Kontennya sama. Oke. Model berikutnya adalah model perbedaan ukuran bidang. Nah, ada bidang geometri di sini. Ya, tetap dengan sequence I dari atas ke bawah. Tetapi di sini bidangnya berbeda-beda ukurannya. Ya, Bu Widya memberikan ukuran yang berbeda-beda ini untuk menunjukkan urutan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, alur pembayaran UKT via bank. Nah, ini yang pertama harus apa? Datang ke bank BNI terdekat, membawa buku tabungan, teller bank menarik uang, menerima struk bukti pembayaran. Selesai. Kira-kira. Ini kan ukurannya dari kecil ke besar. Kira-kira menurut kalian. Jika saya ganti, urutan yang pertama memakai ukuran bidang
paling besar dulu, kemudian ke kecil. Urutan besar ke kecil. Menurut kalian bagaimana tanggapan kalian? Namamu, Dek? E-nya, menurutmu gimana ya? Misalkan aku gantinya. Yang datang ke Bank BNI ini, aku ini pindah nih, ukuran ini. Bidang ini aku pindah sini. Tak, yang paling kecil. Menurutmu gimana? Apakah informasinya akan berubah? Yang yakin, gak apa-apa. Tidak merubah informasi? Tidak. Jadi sepi. Sepiku sendiri. Apa nih yang sepi maksudnya ya? Sepi. Maksudnya sepi gimana ya? Nyambungnya. Gimana? Susunannya jadi sepi. Ya, oke, boleh. Ini menurut E-nya. Mas, sebelah itu yang kacamataan. Nah, kamu siapa? Gilang. Menurutmu Gilang? Kalau menurut E-nya tadi tidak merubah informasi, hanya saja akan terkesan sepi. Menurut E-nya, menurut tanggapanmu, pertanyaannya saya ubah. Apa alasannya memakai bidang dari kecil ke besar? Menurutmu? Lebih enak dilihat. Terus? Kalau di logika apa kaitannya dengan apa ya? Kalau ini saya ubah dari besar ke kecil kira-kira enak dilihat, masih bisa ya? Bisa juga enak dilihat. Atau menunjukkan apa nih dari kecil ke besar? Kalau kamu jadi mahasiswa mau alur pembayaran UKT, ukuran itu biasanya menunjukkan sesuatu hal yang apa? Kecil besar, besar kecil. Ayo. Proses, semuanya proses. Ya, prioritas. Jadi kalau yang ukurannya kecil tidak terlalu diprioritaskan, gimana? Coba dijelaskan prioritas gimana? Mulai kecil itu berarti yang prioritas pertama atau didulukan, belum lanjut ke setelahnya. Berarti ukurannya kecil, prioritasnya besar. Utama sebelum lanjut ke selanjutnya. Prioritas utama. Prioritas utama menurutmu lebih cocok ukuran besar atau ukuran kecil? Utama daripada yang lain. Kalau ngomong dari volume, luasan. Kalau alasannya Mas apa namamu, Dek? Nadine. Adit. Kalau alasannya Adit, prioritas mungkin akan lebih cocok ya bidang yang besar ada di atas. Ya. Apa? Prioritas. Atau yang ada yang berpendapat sama dengan Adit, enggak tuh prioritas itu ya bidangnya yang kecil, setuju. Contohnya apa? Bisa dianalogikan dengan apa? Kamu setuju dengan pendapatnya Adit? Setuju. Setuju apa? Kemudian jadi kalau yang kecil kan bisa dijadikan prioritas. Soalnya kalau misal kalau objeknya yang besar taruh atas, nanti yang bawah kelihatannya kayak nggak dinamis gitu. Tidak dinamis. Iya. Prioritas berarti yang kecil di atas. Iya. Datang ke Bank BNI itu yang paling penting. Prioritas kan penting tidak penting berarti ya. Paling penting itu yang pertama dulu kalian harus datang. Kemudian setelah ini, ya ini jadi
yang bukan nggak penting, jadinya kayak prioritasnya akhirnya levelnya itu turun. Menerima bukti pembayaran gitu. Aku ingin dengar pendapat yang kontra kok, jangan yang setuju-setuju, yang kontra. Ayo, nah ini forum diskusi. Aku nggak ngerti jawabannya, bener apa salah, ayo. Ayo, yang tidak setuju dengan pendapatnya Adit. Ya, gitu. Karena harusnya yang dijadikan prioritas itu yang besar. Kalau alasannya prioritas, mestinya bidang yang ukurannya besar berada di atas ke yang kecil. Oke. Nah, alasan-alasan di balik itu. Ketika kalian milih mana yang besar ini ditaruh tak taruh yang atas atau yang bawah. Ini melalui proses riset. Kalau kalian sudah menurut saya prioritasnya yang paling besar, yang paling penting itu pakai ukuran yang besar katanya ditaruh di atas. Ya. Lalu kalian kalau udah jadi desainnya, proses risetnya seperti apa? Ini kalian lempar ke target audiens pakai kuesioner, biasanya kuesioner ya. Apakah persepsinya sama dengan konsep desain kalian? Seperti itu. Nah, nanti lihat hasilnya. Gitu. Ya, itu yang akan kalian lakukan nanti setelah ini desain infografis sampai nanti tahun ketiga, tahun keempat sampai tugas akhir prosesnya pun akan seperti itu. Jadi bukan enak nggak enak, bagus nggak bagus, suka tidak suka, tapi berdasarkan data. Gitu ya. Oke, sekarang model gradasi warna. Model gradasi warna ya di bidangnya ini ada pembedaan. Kalau bidangnya sama ya, hanya di flip saja. Yang berbeda adalah gradasi warna dari tiap langkah. Alur pendaftaran UAS. Ujian akhir semester yang pertama, mahasiswa login ke Xiaomi. 2, klik menu. 3, pilih dosen favorit. 4, mengisi kuesioner. Mencetak pendaftaran UAS, stempel, menyimpan bukti pendaftaran UAS. Lalu mahasiswa dinyatakan boleh mengikuti UAS. Ya. Nah, ini sama pakai sequence atau urutan apa? Urutan apa tadi saya bilang? I. Sequence I. Ya. Kalian membaca arah mata kalian itu dari atas ke bawah, nah seperti huruf I. Oke. Selanjutnya, model posisi acak atau sequence Z atau S. Ya. Sequence Z. Kalau ini sequence Z, karena arah mata kita tadi prinsipnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Dia menerapkan prinsip itu, oke, kita cek. Benarkah dari kiri ke kanan? Menerapkan prinsip yang pertama, kiri ke atas, betul? Sorry, kiri ke kanan, betul? Prinsip yang kedua, dari atas ke bawah, betul? Betul. Maka ini bisa diterapkan atau model ini bisa dipakai. Kalau alur bacanya, dia sequence Z, karena arah membacanya itu membentuk huruf Z. Ya, 1, 2, 3, nah ini seperti huruf Z, set, set, set. Bagaimana kalian bisa membaca persepsi kalian itu, arah mata kalian itu kok bisa Z? Karena apa? Mbak, paling belakang. Siapa tahu, Dek? Vio. Menurutmu Vio, kenapa matamu bisa melihat arahnya Z seperti ini? Karena dipandu atau melihat visual apa di sini? Ada tanda panah, ini panah. Ini ya. Oke, kemudian yang menunjukkan urutan ini ya. Ini dibantu ini, nengok ke sini, nengok ke sini. Ya, jadi mata kita diarahkan. Ini yang yang ada poinnya itu kan di sini ya. Elemen nomor
1. Mata kita diarahkan, loh, lihat ke elemen nomor 2. Lihat ke elemen ini, 3 ke sini, 4 ke sini. Itu. Kemudian dibantu apa lagi, Vio? Angka. Pintar, Vio ya. Dibantu angka. Saya rasa ini mudah dimengerti ya. Model posisi acak selain posisi vertikal, horizontal dan diagonal. Sama kontennya, lu daftar ulang mahasiswa baru. Oh enggak ya, yang ini registrasi. Kalau tadi pendaftaran Jerman ini registrasi. Oke. Model yang berikutnya adalah model perbedaan ukuran bidang. Alur, oh ini tadi sudah ya? Yang tadi apa? Model perbedaan ukuran bidang. Oh ya, berarti ini contoh lainnya ya. Bidangnya bentuknya beda, cuman ukurannya sama, urutannya dari kecil ke besar. Oke, dari sini untuk jenis-jenis model ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Cukup jelas ya? Jelas. Jawab dong, yang keras. Jelas? Cukup jelas? Siap, jelas? Siap, jelas. Oke, kita masuk ke prinsip infografis alur. Ya, ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Perbedaannya dengan infografis daftar yang boleh acak. Sedangkan prinsip infografis alur adalah tahapan atau langkah-langkah harus urut. Tidak boleh acak atau terbalik. Karena alasannya apa? Dito, menurutmu karena apa? Bisa diulang Alasannya, prinsip ini, kenapa harus urut? agar tahapannya sesuai urutan. Ya iyalah pasti, agar tahapannya sesuai urutan. Bagaimana jadinya atau akibatnya jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan secara urut? Bisa saat diterapkan jadi tidak benar, Tidak benar. Bisa jadi apa lagi? kacau, Kacau. tidak sadar. Tidak beraturan, membingungkan. Yuk, tadi kamu bilang apa? Gagal produk, gagal teknologi, gagal produk. Ya, seperti itu. Sama dengan juga proses membuat jajan. Ya, sudah diterangkan Bruna juga kan? Proses membuat jajan, pertama, nyalakan apinya, taruh wajannya, tuang minyaknya, adonannya begini sampai akhirnya jadilah jajan kelepon. Kalau dibalik, misalkan apa? Apa Vio? Ya. Kalau misalkan adonannya ini apa Vio? Contoh yang salah sehingga produknya gagal. Ada yang ngasih contoh, Mas? Nah, siapa? Andre. Azel. Azel. Contoh resep masakan yang urutannya jika dibalik produknya gagal. Iya, banyak. Satu aja. Gimana? Sayur asem. Mana langkah-langkahnya yang salah? Gimana, Zel? Ayam goreng tepung Azel, mau melanjutkan? Ayam goreng tepung apa? Habis digoreng duluan ayamnya, baru ditepungin. Jadinya apa? Ya, begitu ya, bisa membayangkan ya, itu contoh mudahnya, analoginya masak-masakan. Tapi di sini tugas ini nanti bukan kita masak-masak resep, ya perhatikan nanti akan ada tugas yang terkait dengan contoh-contoh model itu. Oh. Cuma sak lembar bikinnya, enggak banyak. Nah, ini ya.
Saya sudah melihat hasil desain final khususnya yang kelas saya ya. Ada yang memuaskan, ada ya sedanglah cukup untuk anak semester 3. Ada juga yang oke nih, sedih aku. Kita kasih contoh dulu yang bad design. Supaya kalian jangan kayak begini ya, sedih rasanya. Ojo ngaku nek DKV UPN loh, hasilnya kayak gini. Serius ya. Ojo mencantumkan aku sebagai dosen pembimbing nek hasilnya kayak gini. Enggak lah ya. Kayak gini. Ini ada 3 konten ya. Yang pertama yang sebelah sini. Ya. Yang sebelah di atas, ini judul infografisnya adalah alur legalisir ijazah. Mulai dari sini. Nomor 2, 3. Tentu yang terbaca ya, pakai sequence apa ini? Z. Sequence Z sampai akhir. Urutannya sih jelas ya, tapi yang membuat ini jadi bad design apa? Visualnya, apalagi monoton, menurutnya apalagi? Api. Warnanya apa sih? Warnanya polos, monoton ya, satu warna aja itu bidangnya. Apalagi kesannya? Hah? Kuno. Ya, ini juga ya tahapan dan proses mediasi, mulai mediasi sampai ke bawah sederhana sekali ya, panahnya juga langsung begini. Ini pakai kira-kira softwarenya apa ini? Paint. Ya. Paint. Ya. Nah, ini juga jangan mendesain seperti ini, ya. Sedih. Oke, contoh lagi kayak iki wis gak lah seorang di KPPN gini yo, gak mungkin 100% gak mungkin. Nek ngene. Iki ono ini lah ya, ada peningkatan nih. Tapi ini saya kategorikan bad design. Lihat yang sebelah kiri. Kenapa ini saya bilang bad design? Coba dikritisi. Saya angkat tangan, aku bingung sing. Nama Dek. Daniel, menurut Mama Daniel. Oh, yang ini maksudnya? Ya, minim kontras. Apalagi Daniel? Jeleknya menurutku kenapa kok jelek? Kita baca ya. Pemohon mengajukan permohonan legalisir ijazah dengan menyerahkan fotokopi ijazah. Yang divisualkan ada orang bawa map jalan. Cocok nggak? Dari situnya dulu, jangan dikritisi bentuk visual gaya desainnya. Dari situ dulu. Cocok? Nggak cocok? Legalisir ijazah dengan menyerahkan fotokopi ijazah. Menurut Daniel, visual atau gestur yang tepat kalau divisualkan orang kira-kira apa ya? Oh, menyerahkan. Berarti gerakan menyerahkan. Kalau ini gerakan apa? Ya. Jadi ini kritis ya. Di sini dilihat kata kuncinya dia paling penting menyerahkan. Gerakan menyerahkan itu ya apa? Riset paling gampang ya Google Image menyerahkan. Apa? Ya, dicari Google Image, muncul foto-foto orang gerakan menyerahkan itu apa? Atau kalian belum observasi, menyerahkan itu apa sih? Ya kan bisa dilogika. Gitu ya. Itu. Lalu apalagi Daniel dari segi gaya desainnya. Tidak keren. Yang keren saya. Nanti kita cek ya karyanya Daniel harus lebih keren. Janji. Oke. Ada lagi Daniel yang membuat ini bad design? Warna dari? Panah. Oh, panahnya. Oke, kenapa panahnya?